Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Saktimaluru dan teman saya Freddy Wise akan mempresentasikan game yang sudah kami buat sendiri. Langsung saja kita ke penjelasannya. Game yang kami buat ini adalah game permainan kartu dengan judul, maaf belum di slideshow ya, sabar ya. Permainan kartu ini berjudul Blind Auction atau bahasa Indonesianya yaitu lelang buta. Latar belakang dari permainan ini, permainan kartu kan secara umum merupakan salah satu permainan yang sangat populer di dunia. Permainan ini sudah ada sejak abad ke-8 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Bahkan permainan kartu bukan digunakan hanya sebagai hiburan, namun juga sebagai metode melatih otak, meramal, dan bahkan berjudi. Banyak sekali permainan kartu yang sudah ada dan terkenal, seperti kartu remi, Uno, dan domino yang mengandalkan logika bermain. Ada juga permainan kartu yang mengandalkan strategi dan tipu daya, seperti kartu werewolf dan undercover, yang mana tidak hanya seru dimainkan, namun juga melatih kita dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kami jadi tertarik untuk membuat suatu permainan kartu yang tidak hanya seru, namun juga dapat melatih otak kita. Setelah mengetahui informasi di atas, kami pun memutuskan untuk membuat sebuah permainan kartu yang terinspirasi dari proses pelelangan barang. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada banyak penawar dan kemudian menjual barang kepada penawar dengan harga tertinggi. Oleh karena itu, kami terinspirasi untuk memasukkan konsep lelang tersebut ke dalam permainan kartu ini. Kami berharap dengan menggabungkan konsep lelang ke dalam permainan kartu, maka akan terbentuk suatu permainan menyenangkan yang akan kami bahas di sini. Fungsi dan tujuannya, yang pertama meningkatkan kemampuan analisis pemain, yang kedua meningkatkan kemampuan perhitungan pemain, meningkatkan logika dalam pengambilan keputusan pada pemain, dan yang terakhir meningkatkan keakraban antar pemain. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Freddy Wise. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, terima kasih. Kebutuhan. Permainan kartu yang kami buat membutuhkan 132 kartu yang terdiri dari kartu pemain, lanjut, kasih habis dulu, kartu objek lelang, dan kartu utang. Nah, dalam kartu pemain ada kartu uang mainan dan ada kartu spesial, yang mana kartu uang mainan terbagi lagi menjadi kartu uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, dan 10 juta. Masing-masing kartu 1 juta ada 12, kartu 2 juta ada 13, kartu 5 juta ada 15, dan kartu 10 juta ada 20. Ada juga kartu spesial yang berupa 5 kartu terawang dan 5 kartu sumbangan. Kartu sumbangan sendiri ada 2 jenis, yaitu kartu 1 juta dan kartu 2 juta, yang mana ada 3 kartu 1 juta dan ada 2 kartu 2 juta. Kartu objek lelang berjumlah 22, yaitu terdiri dari 15 kartu harta dan ada 7 kartu zong. Yang mana kartu harta sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada 6 kartu 10 juta, 5 kartu 20 juta, 4 kartu 30 juta, dan kartu zongnya ada 7. Untuk objek lelang, dia memiliki harga limit awal yang mana dimulai dari 5 juta, sehingga kita tidak dapat menawar kurang dari 5 juta. Untuk kartu utang, ada berjumlah 40, yang mana masing-masing terbagi menjadi 2, yaitu kartu 5 juta dan kartu 10 juta. Masing-masing bernilai, masing-masing ada 20 kartu. Lanjut.
Aturan. Permainan ini dimainkan oleh 2-6 orang, dengan setiap orangnya akan mendapatkan modal awal, yaitu 50 juta. Jumlah kartu objek lelang dan kartu spesial tergantung dari banyaknya pemain yang akan bermain. Jika pemain berjumlah 3 ke atas atau di atas 3, menggunakan semua kartu, sedangkan jika pemain berjumlah 3 atau ke bawah, menggunakan setengah dari kartu objek lelang dengan 2 kartu terawang, 2 kartu sumbangan, 8 kartu harta, dan 4 kartu zong. Permainan ini terdiri dari 3 deck, yaitu yang pertama ada deck utang dan kartu spesial, yang kedua ada deck uang kembalian atau uang yang tidak terpakai, dan yang ketiga ada deck objek lelang. Kartu terawang digunakan untuk melihat kartu objek lelang yang akan dilelang atau yang sedang dilelang. Jadi kartu terawang ini berguna untuk mengintip kartu yang sedang dilelang. Kartu sumbangan digunakan untuk meminta uang dari semua peserta lelang. Yang mana jika mengeluarkan kartu sumbangan 1 juta, maka semua pemain selain dirinya akan memberikan 1 juta kepada sang pemilik kartu. Yang keenam ada kartu zong atau kartu barang palsu, yang merupakan kartu harta juga namun bernilai 0. Yang terakhir ada kartu hutang yang dapat diambil dengan bunga 30% di akhir. Maksudnya adalah ketika permainan berakhir, kartu hutang ini akan dihitung dengan tambahan 30% pada akhir permainan. Lanjut. Cara bermain. Yang pertama, permainan akan dimulai dengan mencabut 1 kartu objek lelang secara acak dalam keadaan tertutup untuk dilelang. Kedua, lelang akan dimulai dengan peserta lelang menawar objek lelang dengan harga limit yang ditentukan, yaitu 5 juta ke atasnya. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi. Peserta lelang akan mengulang langkah 1 dan 2 sehingga semua barang lelang habis terjual. Ketika uang peserta lelang habis, peserta lelang dapat mengambil kartu dari deck utang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika permainan berakhir, setiap peserta lelang akan menghitung semua kekayaannya dan menguranginya dengan nilai kartu utang yang sudah ditambah dengan bunga. Yang keenam terakhir, pemenangnya akan ditentukan berdasarkan urutan kekayaan para peserta lelang. Nah, ini desain-desain kartu yang kami buat. Pertama ada kartu utang, yang mana ada 4 jenis kartu. Kartu 1 juta, kartu 2 juta, kartu 10 juta. Bagian belakangnya akan berwarna hijau. Selanjutnya, kartu objek atau kartu objek lelang. Kartu objek lelang sendiri memiliki 4 jenis, yaitu kartu 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan kartu zong atau yang bernilai 0. Kartu objek lelang ini sendiri akan berwarna hitam pada belakangnya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, sekarang kartu spesial. Kartu spesial terbagi menjadi 2, yaitu kartu terawang dan kartu sumbangan. Kartu sumbangannya terdiri dari kartu 1 juta dan kartu 2 juta. Kartu spesial ini memiliki latar belakang atau bagian belakang yang berwarna merah. Lanjut. Kartu utang memiliki 2 jenis, yaitu kartu 5 juta dan kartu 10 juta.
Dan kartu ini juga memiliki bagian belakang yang sama dengan kartu spesial, yaitu berwarna merah. Yes. Ya. Perkiraan harga permainan dan target market. Perkiraan kami, harga yang akan digunakan adalah sekitar 100 sampai 150 ribu. Hal ini dikarenakan permainan ini menggunakan jumlah kartu yang cukup banyak, yaitu 130 kartu. Target market permainan ini tentu saja ditujukan kepada remaja dan orang dewasa. Karena ya permainan kami berhubungan dengan lelang yang mana kurang tepat untuk diajarkan kepada anak-anak. Selanjutnya, ya. Ini poster yang telah kami buat tentang kartu blind action kami. Oke, jadi itulah presentasi kami. Untuk memperjelasnya, ada informasi-informasi tambahan. Kan dari penjelasan tadi disebut permainan lelang buta. Apa sih lelang buta itu sendiri? Jadi kata lelang buta ini, lelang itu yang berarti yang sudah dijelaskan tadi, menjual barang kepada penawar yang tertinggi. Sedangkan buta itu maksudnya di sini kan kartu permainannya kan kartu mana? Kartu dari aturan permainan. Kan cara bermainnya itu kan kartunya bakal ditutup taruh di tengah kan? Kartunya kayak main Uno gitu. Kayak main Uno. Terus tapi ini bukan permainan Uno ya. Kartunya ditaruh di tengah kayak main Uno. Terus nanti kartu yang paling atas itu bahkan contohnya setumpuk gini, terus bahkan digeser, tapi dalam keadaan masih tertutup. Terus mungkin ada yang sebagai narator atau bandarnya mungkin akan memimpin, yang sebagai pemimpin permainan akan memulai. Contohnya kan tadi yang mulai pertama si A kan, terus sekarang contohnya mulainya si B. Berarti si B akan memulai, contohnya dia maunya lelangnya kan minim star mulainya 5 juta kan, dia maunya 6 juta. Terus pemain C, kalau pemain C nggak mau barangnya, mungkin dia bisa bilang lewat, atau pokoknya lewat aja supaya bisa lebih dipahami. Atau mungkin ya. Ya, terus lanjut ke pemain berikutnya, mungkin pemain D, dia maunya 8 juta. Terus pemain berikutnya sampai tidak ada orang lagi yang ingin menawarkan, cuma sisa satu orang. Terus jadi orang itulah yang akan mengambil kartu ini. Entah kartu yang dilelang itu 10 juta, 20 juta, 30 juta, atau kartu zong. Atau bahkan zong. Ya. Terus, gimana kalau seandainya uangnya habis? Di sini kan ada kartu utang. Jadi, ia bisa mengambil kartu utang dari mungkin kayak di monopoli kan ada yang pemegang banknya kan. Mungkin di permainan ini juga ada yang sebagai pengurus kartu-kartu seperti ini, kayak kartu uang, kartu utang. Jadi dia bisa kayak meminjam untuk agar masih dapat bermain. Tapi dengan bunga. Bunganya gimana, Fred? Bunganya tadi 30%. Ya, bunganya 30%. Sebenarnya permainan kami untuk sementara ini direncanakan tanpa adanya bandar. Karena apa? Sebenarnya tidak membutuhkan sih, soalnya kita bisa sendiri taruh dia punya kartu lelang di tengah, lalu kita mulai lelangnya sendiri. Tapi memang ada kemungkinan nanti kita akan mengembangkan game ini lagi dan akan kita tambahkan tahap kedua, yaitu ada tambahan-tambahan seperti bandar dan mungkin permainan yang lebih-lebih lagi. Mungkin kartu spesialnya juga akan bertambah dan lain-lain. Oke. Iya. Setelah itu, apa lagi ya? Terus harganya, kalau seandainya kemahalan, ini bukan karena jumlahnya aja yang banyak, tapi kartunya juga akan kami bikin semewah mungkin. Kan, Fred? Sebagus mungkin. Ya, harus santai air dong. Ya, harus. Pokoknya harus sebagus mungkin. Terus target marketnya ini kan
remaja dan orang dewasa. Kan contohnya kayak kartu apa ya yang King Jackpot. Kartu remi ya. Kartu remi kan itu kan juga diperuntukkan remaja sama orang dewasa kan. Remaja Tapi dan kan dewasa. kadang anak-anak yang kayak mungkin menonton kan kadang-kadang mereka iseng-iseng kan main. Dan ini juga boleh kalau mau iseng-iseng tapi di bawah pengawasan orang dewasa. Tetap orang dewasa juga memperhatikan. Ini jangan sampai digunakan sebagai contohnya lelangnya hanya kartu tapi jadinya lelang beneran. Itu. Terus untuk ini posternya mungkin sebagai promosi, sebagai bahan promosi kami bisa ditempelkan di mana-mana agar makin banyak orang yang tertarik. Dan bagi penonton juga mungkin ada yang tertarik, boleh komen di bawah. Siap. Apa lagi ya? Nah sih, kayaknya itu aja. Jadi mungkin seperti ulangi lagi. Kalau ada yang belum paham, bisa komen di bawah. Ya kalau ada waktu mungkin bisa kami jawab. Siap. Oke, itu saja presentasi dari kami. Semoga kalian tertarik dengan game yang kami buat. Memang sedikit rumit, tapi kan kayak monopoli juga rumit. Tapi kalau bermain seru kan? Ini juga mungkin mirip-mirip lah. Ya, kata mereka harus dicoba dulu dong, baru tahu rasanya. Nggak dicoba yang nggak tahu. Jadi, cobalah permainan kartu kami lelang buta ini. Ya. Jangan-jangan nanti kita lagi. Iya. Sudah itu aja. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.